Assalamualaikum Nat. Waalaikumsalam Pak Nur. Piye kabare? Wow, kabarnya hari ini tuh pastinya harus ceria Pak. Karena setiap pagi itu kita tuh harus ceria untuk menghadapi hari-hari yang akan datang selanjutnya. Terus juga nanti biar waktu agak-agak nantinya pas siang, pas sore, pas malam kita itu juga tetap semangat Pak. Jadi pagi-pagi itu tetap harus ceria. Iya, Pak. tadi bangun jam berapa tadi? Tadi tuh bangun jam subuh pokoknya Pak. Waktu subuh itu dibangunin sama mama. Saya tuh nggak ngeliat jam Pak waktu bangun itu. Pokoknya bangun gitu aja. Terus habis itu, habis sholat subuh itu saya tuh langsung kayak prepare siap-siap gitu. Terus juga latihan dikit gitu Pak buat lombanya gitu. Oke, kamu mau lomba itu nanti ya? Iya Pak, alhamdulillah Pak. Final ya? Kemarin. Iya, final di Smanisda Sidoarjo ya. Oke, dan perasaanmu gimana sih Nat ketika kamu dinyatakan lolos final ini? Perasaannya itu ya Pak, antara seneng, tegang, terus juga saya tuh agak-agak gimana gitu, agak-agak nervous Pak. Soalnya kan di sini tuh di Mugaru itu cuman saya sendiri, dan juga waktu nanti di Smanisdanya itu Pak, itu ketemu senior-senior dari presenter ini Pak. Jadi kayak rasanya tuh nano-nano gitu Pak. Iya, sesuatu banget nanti ya? Sesuatu banget yang berbeda gitu besok itu waktu final itu. Iya. Dan Ya. lomba ini memang sangat dibutuhkan nanti ya? Iya Pak, dibutuhkan banget Pak. Karena dengan kita mengikuti lomba ini Pak, kita tuh jadi merasa tahu bahwa oh ternyata kemampuan kita tuh maksimalnya tuh segini. Terus juga kekurangan-kekurangan kita itu juga jadinya tahu gitu loh Pak, di mana kekurangannya, di mana yang masih kayak agak-agak belum maksimal, itu jadi tahu kalau misalkan kita mengikuti lomba. Nah kalau misalkan kita cuma latihan, terus kita nggak mengikuti lomba itu, kita nggak akan tahu kemampuan kita itu sampai mana gitu Pak. Jadi kayak kalau misalkan kita ikut lomba, kita itu bisa mengukur lah Pak, istilahnya itu mengukur kemampuan maksimal dari diri kita masing-masing gitu Pak. Oke, jadi menurutmu lomba itu sangat penting Nat? Iya, penting banget dong Pak. Dan dengan mengikuti lomba ini kita tuh bisa menambah pengalaman kita. Terus juga dengan pengalaman itu tadi kita kumpulkan terus, nanti itu kita itu akan merasa berbeda dari diri kita yang sebelumnya gitu Pak. Iya, dan tentunya belajarnya pun kalau mau lomba ini kan lebih serius ya nanti ya? Iya dong Pak, pastinya Pak. Soalnya kan mau ngikut lomba, terus kita nggak serius, itu kayak percuma Pak, hal yang nihil gitu loh Pak. Jadi kayak, yalah apa sih gitu doang. Jadi kalau misalkan kita ikut lomba, kita tuh harus totalitas gitu. Iya, itu kan lombanya di hari Minggu nanti ya finalnya Iya, ya? finalnya di hari Dan Minggu. di hari Sabtunya kamu harus nge-MC. Nah ini kan sesuatu banget kan ya? Iya, sesuatu Jadi yang latihannya itu berbeda. sudah latihan nge-MC, latihan baca berita. Nah ini gimana? Kamu membagi waktunya gimana ini? Nah, kemarin tuh ya Pak ya, saya itu udah membagi-bagi waktu saya. Kan apalagi kan kita kan saya tiap hari tuh masuk sekolah. Jadi kayak pulang-pulangnya itu agak-agak sore ya Pak ya. Terus apalagi di hari Selasa hari ini nanti, terus juga sama hari Kamis besok, itu ada kegiatan speaking. Jadi pulangnya tambah sore. Nah, itu cara latihannya, cara biar bisa memanage waktunya supaya maksimal. Itu tuh saya kemarin sudah menentukan bahwa pulang sekolah itu saya baca berita dulu, latihan beberapa teks, mungkin ya teks-teks yang saya punya itu saya baca semua. Terus habis itu kalau udah baca teks itu tadi, saya latihan buat MC-nya. Nah, terus kita kan dapet waktu break sedikit buat mandi, terus habis itu sholat maghrib, terus habis sholat kita mungkin bisa ngelanjut untuk latihan MC, terus dilanjut lagi dengan latihan membaca berita itu tadi. Dan mungkin kalau misalkan masih ada waktu-waktu sisa-sisa sebelum tidur, saya mungkin biasanya menggunakannya untuk mengerjakan tugas-tugas atau PR-PR dari Bapak Ibu guru gitu Pak. Oke, jadi kamu berusaha untuk seimbang nanti ya antaranya lomba presenter, nge-MC, kemudian belajar pelajaran yang akademik itu ya? Iya benar dong Pak, harus seimbang biar semuanya itu balance. Iya. Dan kamu punya punya keinginan enggak sih nanti di kelas 9 ya? Ini kan kamu kan kelas 8 ya? Iya, kelas 8. Di kelas 9 nanti saya ini harus banyak prestasi dan menjadi wisudawan terbaik. Ada enggak sih seperti itu sih?
Pastinya ada dong Pak, dan saya itu menginginkan untuk menjadi wisudawan terbaik itu dari kelas 7 Pak. Jadi makanya dari kelas 7 itu saya tuh udah prepare banget biar supaya bisa mendapatkan penghargaan itu Pak. Walaupun kan itu cuma penghargaan ya tingkat sekolah aja gitu kan Pak. Tapi itu menurut saya wisudawan terbaik itu cukup susah ya Pak ya. Terus habis itu kita kan juga bersaing dengan teman-teman kita seangkatan. Terus juga kita kan nggak tahu bagaimana kemampuan dari teman-teman kita di kelas-kelas lain, kan kita kan juga nggak tahu. Jadi kayak semuanya itu harus bisa Pak. Iya. Semuanya itu harus balance untuk mendapatkan sebuah prestasi atau penghargaan menjadi wisudawan terbaik itu Pak. Iya, dan ketika ini Nat, ketika kamu lomba ya, itu kan pastinya bayar dong untuk registrasi, pendaftaran gitu kan. Dan tentunya bukan hanya itu saja, harus membeli perlengkapan, aksesoris dan lain sebagainya. Nah ini karena kamu ini serang, karena kamu ini sering ikut lomba Nat. Ini apakah mamamu atau ayahmu ini apa nggak gerundel ya kok bolak-balik lomba, kok bela beli gitu. gimana? Pastinya mama sama ayah saya, orang tua saya itu setuju banget dan apapun itu didukung Pak. Jadi kalau misalkan saya itu membutuhkan sebuah baju baru atau blazer baru, biasanya itu tuh kadang itu malah kayak ditawarin gitu Pak, butuh blazer baru soalnya kan kalau misalkan pakai blazer itu aja itu kayak bosen gitu loh Pak, kok yang dipakai itu terus gitu Pak. Terus habis itu kalau misalnya butuh kayak kemarin itu kan disuruh sama Pak Nur untuk memakai kemeja ya Pak. Nah itu sehari sebelum lomba, di hari apa ya, kalau misal menurut saya itu di hari Sabtu atau Jumat gitu, saya lupa Pak. Itu keluar Pak buat nyari kemeja itu tadi yang senada dengan blazernya Pak. Itu baru berarti ya? Iya baru Pak. Jadi kalau misalnya kan disuruh ternyata kurang ini penampilannya, nah itu beli dulu Pak. Jadi kayak semuanya itu harus maksimal, harus totalitas juga. Nah untuk biaya yang registrasinya itu semuanya itu udah ditampung oleh orang tua saya Pak. Jadi sekarang itu waktu lomba itu saya tinggal ikut lomba, tinggal latihan untuk mendapatkan juara gitu aja Pak. Waduh, luar biasa Nat. Nah, ketika kamu sudah mendapatkan dukungan seperti itu Nat ya, kemudian ikut lomba dan kemarin itu kan sampai babak final ya. Nah, itu gimana sih Nat? Perasaanmu itu gimana? Perasaannya ya Pak ya, pastinya itu seneng. Terus habis itu saya juga berarti karena cuman masuk final doang. Nah itu saya berarti kurang untuk lebih keras lagi latihannya supaya bisa menjadi juara gitu Pak. Dan terus juga kemarin itu agak nano ya Pak ya rasanya itu Pak. Rasanya tuh campur aduk gitu. Jadi kayak kita tuh tegang ada, terus habis itu nervous juga ada, deg-degan apalagi. Terus habis itu saya itu ngerasa kayak capek juga ada karena kan itu lombanya dari pagi sampai malam, dan itu pun waktu istirahatnya itu kita juga nggak bisa istirahat yang gimana gitu ya, udah kayak biasanya duduk doang, terus mungkin ya jajan-jajan keliling-keliling gitu ya Pak. Jadi kayak rasanya tuh capek bener. Terus habis itu waktu kita tampil, kita tuh harus bisa mengatur mood kita atau perasaan kita supaya tampilnya itu maksimal. Dan itu lomba itu paling bener-bener mantep pokoknya Pak, semuanya ada jadi satu. Iya. Dan waktu kamu mau tampil ke final Nat, itu kan kamu kan sempat chat mamamu ya? Iya, kamu chat apa sih itu sih? Chatnya itu ya kayak mengabarkan bahwa saya itu masuk final, alhamdulillah gini-gini gitu kan Pak, banyak banget. Terus habis itu waktu chatan itu saya tuh minta doanya supaya lancar, terus kemudian supaya waktu pembawaan reportasenya itu tadi juga kayak mengalir gitu Pak. Jadi kayak minta doanya dan juga mengabarkan bahwa saya masuk final gitu. Iya, terus tanggapannya gimana? Tanggapannya ya pastinya seneng dong Pak. Terus habis itu waktu saya minta doa itu mama tuh bilang kalau misalkan saya itu selalu didoakan, karena kan setiap orang tua itu pasti selalu mendoakan anak-anaknya supaya untuk menjadi yang terbaik gitu Pak. Iya, dan ketika sudah final dan ternyata kamu nggak juara nanti ya? Ini gimana sih tanggapannya mamamu? Tanggapannya itu ya Pak, saya itu tetap disemangatin. Terus habis itu juga waktu pengumuman juara dan saya nggak juara itu nggak apa-apa Pak, karena kan setiap lomba itu pasti ada yang namanya menang dan juga kalahnya. Dan kita itu jadi peserta lomba harus bisa
mengantisipasi itu semua. Jadi kayak harus bisa menyiapkan diri untuk menerima kekalahan, dan juga waktu kita menang kita itu juga harus bisa untuk merendahkan diri gitu Pak. Oke, dan pada waktu menjelang pengumuman itu kan Pak Nur bilang ke kamu Nat ya. Iya. Nat, kamu pasti dapat. Iya, Kamu pasti dapat gitu kan. Iya. Gitu. Kamu pasti dapat karena memang keyakinannya Pak Nur kamu itu seharusnya dapat. Iya. Ya, seharusnya dapat. Dan yang juara satu itu Pak Nur sudah ini Nat, sudah mempunyai nama ya, karena kan Pak Nur juga melihat kan ya. Iya, melihat Nah, dari yang paling awal sampai akhir. Iya, tapi ternyata enggak seperti itu Iya, ya. iya. Nah, sebenarnya dari Iya. Pak Nur sendiri ya, itu merasa puas dengan penampilanmu. Kamu itu membaca beritanya, kemudian reportasenya itu lebih bagus daripada pas latihan, gitu kan? Ya mungkin karena ini kamu konsentrasi di situ kan sudah Iya, kan? harus konsentrasi karena kan kita mau lomba Pak. Jadi harus benar-benar total semuanya itu biar maksimal. Iya, pada waktu latihan itu kan ada orang riwa-riwi, kamu nggak konsen kan? Iya, Tapi benar-benar. sudah di panggung itu kan sudah harus konsentrasi. Benar. Dan terus terang Nat, Pak Nur puas dengan penampilanmu walaupun kamu Alhamdulillah. belum menang. Kan Iya, menang iya. atau kalah itu kan selera juri kan ya. Selera juri. Bukan karena bagus tidak bagus itu. Iya. Bagus. Ya alhamdulillah. Dan saya pun juga ngerasa gitu ya Pak ya, walaupun saya belum bisa untuk mendapatkan juara, tapi saya merasa kayak cukup puas dengan penampilan saya kemarin, dan itu pun yang bikin saya seneng Pak. Soalnya saya itu kalau misalkan kalah itu seenggaknya nggak menjelek-jelekkan gitu loh Pak. Jadi kayak masih ada hal yang bisa membuat saya bahagia gitu Pak. Karena kemarin itu alhamdulillahnya penampilan saya itu merasa kayak dari latihan sebelumnya itu udah paling maksimal Pak. Iya. Kamu tahu nggak sih Nat, Pak Nur Iya. memprediksi kamu itu juara berapa? Nggak tahu Pak. Nggak tahu ya? Iya. Iya, Pak Nur Karena- kasih tahu ya. Iya, nggak pernah dikasih tahu Pak sebelumnya. Iya, ini kan apa namanya pertama kali ya di sini Pak Nur pertama kali. menyampaikan prediksinya. Seharusnya kamu itu juara 2 Nat. Iya. Ya, juara 2. alhamdulillah. Juara satunya Pak Nur sudah punya nama. Iya. Yang kemarin itu Pak Iya. Nur sampaikan itu kan ya. Itu seharusnya juara 1. Tetapi ya gimana lagi, yang namanya lomba itu namanya selera gitu kan ya. Iya, selera orang beda-beda. Selera dan kita orang itu harus beda-beda. bisa menghargai selera orang itu. gitu, Iya, Pak. dan selera itu kan ada yang rendah, ada yang tinggi Nat, gitu loh Ya, Nat. siap. Ya. Iya, iya, selera itu ada yang rendah, ada yang tinggi, dan wis nggak masalah gitu loh. Iya, Nat. benar-benar. Nggak masalah. Dan itu pun juga bisa jadi pengalaman kita ya Pak ya. Walaupun kita kalah, terus habis itu kita belum bisa mendapatkan juara, itu bukan berarti untuk waktunya kita mundur, enggak dong. Jadi kayak kita waktu kalah itu tetap harus semangat biar kita itu bisa lebih baik di kemudian hari gitu Pak. Nah, itu spirit itu Nat, semangat itu yang harus selalu ditanamkan ya. Iya. Karena ada orang yang baperan loh Nat. Ya, iya, soalnya kan orang-orang itu beda-beda Pak. Ah. Cara dia merasakan sesuatu itu berbeda. Jadi kita itu juga harus bisa menghargai, oh ternyata perasaannya itu gini gitu Pak. Jadi kalau misalnya kita tuh ada orang yang kalah dari mengikuti lomba, terus habis itu dia nggak ikut, ya mungkin emang orangnya kayak aduh kok kalah lagi, kok kalah terus gitu Pak. Mungkin udah capek dengan semua ini Pak, makanya dia jadinya nggak ikut lomba lagi gitu. Iya, padahal kalau ikut lomba Nat, kalah atau menang itu kan membuat 1 poin gitu deh ya, 1 poin. Ketika orang lain itu sedang tidur, sedang nge-game dan lain sebagainya, kamu tambah poin Nat. Iya. Percaya dirinya bertambah, pengalamannya bertambah, teman-temannya bertambah, kan begitu kan ya? Iya iya, beda Pak dari yang lain-lainnya. Karena kan biasanya kan kalau orang-orang awam, orang-orang biasa itu menghabiskan waktu-waktunya dengan kayak istirahat, tidur, terus habis itu main game, terus juga mungkin kayak ya jalan-jalan gitu-gitu, menghabiskan waktunya untuk bermain-main gitu itu. Tapi kita yang mengikuti lomba, kita tuh menghabiskan waktu untuk latihan dan latihan terus gitu Pak. Dan itu pun bisa membuat diri kita nantinya berbeda dari orang-orang yang biasanya ini. Oke, targetmu hari Minggu Nat, Ya, juara berapa? Bismillah, insya Allah juara 1 Pak. Iya. Iya, harus. Iya. Heeh. Pak Nur optimis Nat. Iya. Pak Nur optimis karena ini jurinya ya, jurinya ini sama sekali nggak kenal kita dan tidak ada kepentingan dengan kita Nat. Iya.
Iya, Mas Yo kita menang itu kan ya memang mereka nggak ada kepentingan ya sportif gitu. Ya sportif ya. Berarti kayak bener-bener menjunjung sportivitas ya Pak ya. Terus habis itu kita juga waktu menang di sana itu bahwa itulah hasil dari latihan kita yang sebenarnya gitu ya Pak. Bukan ada campur tangan tersendiri gitu. Iya. Ya. Dan nanti kamu harus all out Nat. Harus menjaga kondisimu karena kan di hari Sabtu itu kan melelahkan Ya, juga itu kan. MC juga. Jadi kalau misalkan kita tuh pastinya akan capek beneran Pak. Kayaknya ya Pak. Saya prediksi dari kemarin itu. Iya. Waduh, berarti harus siap-siap ini untuk menjaga makanan-makanan dan minuman yang saya minum, saya makan itu biar gak mengganggu kondisi tubuh saya. Terus kemudian juga waktu saya tuh kayak sekolah gitu-gitu diusahakan jangan terlalu capek biar waktu latihan itu juga nggak bikin tambah capek gitu Pak. Karena kalau misalkan kita capek itu ya Pak ya pasti nanti suatu saat kita akan ngedrop gitu. Jadi biar kita nggak terlalu bisa ngedrop itu tadi, kita tuh harus bisa meminimalisir. Waduh, sampai salah-salah ngomong Pak. Iya, ini saya semangatnya kamu. Iya. Iya, jadi ini Nat, apa namanya? Kamu tahu nggak sih kenapa kamu yang ditunjuk untuk jadi MC itu? Kayaknya tahu Pak. Iya, alasannya kenapa? tahu. Kenapa? Soalnya kan saya sama Kak Selvi ya Pak ya, partner saya itu merupakan alumni dari MIBA. Terus kemudian juga kan kita nanti acara-acaranya ini merupakan acara dari Muhammadiyahnya ya Pak ya. Jadi kita nanti mungkin dari Pak Nur sendiri itu kayak kemarin itu kan saya sempat dengar bahwa yang membaca Al-Quran itu Darren. Nah kemudian kan Pak Mardinata Afif itu bilang kalau misalkan oh iya Darren itu juga dari MIBA gitu Pak. Berarti otomatis saya sama Kak Selvi itu dipilih untuk menjadi MC itu mungkin karena saya alumni situ, terus kemudian bisa ketemu sama guru-guru, terus kemudian juga bisa menunjukkan bahwa inilah saya yang baru gitu. Oh gitu ya. Kalau menurut saya, tapi nggak tahu lagi alasan dari Pak Nur itu gimana. Iya, itu menurutmu Nadia. Kalau menurut Pak Nur itu beda lagi. Gimana Pak? Iya, karena beda-beda. Kamu ini rajin latihan, begitu kan, progresnya cepat kan, begitu Nadia. Dan memang kamu itu punya kemauan yang besar, gitu ya. Iya. Itu modal utama Nat. Modal utama masalah teknik dan lain sebagainya itu bisa dipelajari kalau memang sudah ada kemauan. MAU itu kan gitu kan. Mau. Dan Pak Nur sangat senang kepada anak-anak yang memang punya kemauan besar gitu loh ya. Sudah itu sudah ditunjuk, kemudian dia sportif mengikuti prosedurnya. Ini modal awal Nat. Iya. Modal yang sangat besar gitu loh ya. Benar-benar Pak. Karena ya Pak konsisten di sesuatu hal itu susah Pak. Soalnya kan terkadang kalau misalkan kita mau konsisten itu pasti banyak sekali hambatan-hambatan yang datang. Biasanya kalau misalkan kita udah capek gitu ya Pak, itu hambatan paling besar itu kayak males dan juga capek. Nah kalau misalkan dua hambatan itu kita tuh kayak nurutin kedua-duanya, itu pasti nanti kita bakalan berhenti. Dan kalau misalkan kita tuh bisa tetap konsisten, berarti itu benar-benar wow Pak. Soalnya kan dua hambatan itu biasanya sering kali bahkan kayak setiap saat kita latihan itu bisa mempengaruhi kita gitu. Jadi itu bisa meminimalisir kedua hambatan itu benar-benar udah wow banget gitu Pak. Soalnya kan nggak banyak orang, itu bahkan hampir semua orang kalau misalkan udah capek, udah males itu pasti berhenti gitu. Iya. Dan kamu harus tahu nanti, dan yang lain pun juga harus tahu ya. Sebenarnya itu yang capek itu bukan kalian saja gitu loh ya. Iya, gurunya juga capek karena ngelatih orang-orang, ngelatih anak-anak yang ada di sini. Iya, Pak Nur ini kan sebenarnya ngelatih orang, terus kemudian menampilkan anak-anak itu kan ya. Pak Nur kan lebih capek Nat. Iya, pastinya dong Pak, karena kan di sini juga murid-muridnya juga berganti-ganti ya Pak ya setiap tahun. Jadi kayak Pak Nur harus ngajar ngulang dari awal lagi kalau misalkan ketemu murid-murid yang baru. Iya, dan itu kamu tahu nggak sih Nat, kenapa Pak Nur selalu tetap semangat? Kenapa Pak? Nah, Pak Nur ini semangat karena Pak Nur ini pengen menjadi seseorang yang dikenang kebaikannya. Wah, gitu kan? Mulia sekali Bapak Nuryanto ini ya guys ya. Iya, walaupun mungkin kecil di hadapan orang itu kecil lah, ngono tetapi Pak Nur itu merasa senang, Nat. Senang, merasa bangga. Jadi ketika Pak Nur ini bersama-sama, ya ini kan dengan kamu ya, dengan anak-anak yang lain yang semangat itu, rasa
capeknya Males, itu capek. hilang, iya, dan akan terbayar dengan penampilanmu, dengan karya-karyamu. Itu Pak Nur udah hilang, Iya, udah hilang. benar-benar, Pak. Nah, itu yang dinamakan ya mungkin passion ya. Iya, Passionnya siap, Pak Nur siap. memang di situ gitu loh, ya. Seneng gitu loh. Iya Pak, dan kalau misalkan ya Pak, kita tuh sebagai murid-muridnya Pak Nur, murid-murid presenter terutama, kita tuh bisa menampilkan yang terbaik. Itu juga nanti bakalan kayak mengangkat namanya Pak Nur. Terus kemudian Pak Nurnya tuh jadi kelihatan pinter juga Pak. Iya, Wow, siap. makanya kamu tuh harus selalu tampil ceria, Ya. tampil bagus gitu kan, supaya Iya, Pak Nur ini Pak. kelihatan pinter net. Iya, dan sebaliknya ya Pak ya. Iya. Kalau misalkan kita tampilnya kurang maksimal, ini saya bukan ngomong jelek ya Pak ya. Iya. Kurang maksimal. Iya. Nah, itu tuh nanti juga bisa berpengaruh kepada namanya Pak Nur. Wah, Iya. siapa sih ini yang ngajarin gitu Pak? Iya, padahal kan Pak Nur kan ngajari kan bener sih Nat. Iya, ngajarinnya benar, tapi untuk penampilannya kurang maksimal itu bisa kayak mempengaruhi pikiran-pikiran orang lain gitu Pak, biasanya ya Pak ya. Iya, itu bisa menjatuhkan reputasinya Pak Nur sebagai Iya, Pak, coach bener. internasional. Wis, siap, internasional, catat guys. Iya. Bukan Ketika- nasional lagi. Nat, ketika kamu tampil ya, Iya, iya. ketika Pak Nur itu menampilkan anak-anak yang memang bersemangat, Nat, walaupun kamu ada salahnya, ada Iya. kekurangannya, Pak Nur itu tetap bangga. Beda halnya ketika Pak Nur itu menampilkan anak yang salah, itu karena memang dia itu tidak pernah latihan atau kurang maksimal, Nat. Iya. Itu Pak Nur bener-bener nelongso gitu loh ya. Iya. Namanya Pak Nur sedang dipertaruhkan. Wow, siap. Gitu kan. Ini berhubungan dengan reputasi. Reputasi. Iya, reputasi. Ya Allah. Reputasinya Pak Salah Nur ngomong akan lagi. akan anjlok, Iya, terjun bebas ketika anak-anak itu yang makanya gini loh, Pak Nur itu selalu menampilkan anak-anak yang semangat, Nat, gitu loh. Iya. Kan ada yang bilang Pak Nur ini pilih kasih kan begitu, Nat ya. Nah, ya banyak sekali ya Pak ya yang bilang itu, nggak hanya satu orang aja. Mungkin banyak orang yang ada di sini, bahkan di lingkungan Mugaru ini mungkin bilang hal seperti itu gitu Pak. Iya, padahal itu kan untuk tampil itu juga nggak gampang gitu loh, Nat ya. Bener, Kalau bener, yang Pak. ngomong seperti itu kemudian diminta untuk, ayo kamu sekarang yang menggantikan Nadifa misalnya ya, menggantikan sebagai MC dan lain sebagainya, ya belum tentu bisa gitu loh ya. bener. Karena latihannya itu sangat menyiksa, Nat. Betul banget Pak, dan saya yang latihan pun juga merasa sangat tersiksa. Iya. Terus juga waktu kita berproses itu ya Pak ya, itu banyak banget yang namanya kayak cibiran-cibiran. Terus habis itu juga banyak hambatan dari dalam diri kita gitu Pak. Jadi bener-bener wow gitu Pak. Kalau misalkan kita bisa sampai di titik ini, apalagi nanti waktu kelas 9 itu ya Pak ya, itu kan kita juga tambah capek. Terus kemudian kita juga dipertemukan dengan ujian-ujian Pak. Jadi walaupun kita kayak ada omongan-omongan seperti itu, pastinya kan kita juga kayak aduh apa sih kok gini gitu kan. Tapi ya omongan orang lain gitu-gitu kan bisa kita lihat dari siapa omongan ini. Kalau misalkan omongannya itu dari orang-orang yang kayak bisa mendukung kita, itu kita dengarkan. Dan kalau misalkan dari ya omongan-omongan biasa dari orang-orang yang biasa juga, ya udah buat apa didengarkan gitu Pak. Iya, padahal itu loh, Nat. Kalau kita mau tampil ya, Nat ya. Bahkan tampil yang sekarang ini kamu Iya. ngobrol sama Pak Nur seperti ini, Iya. ini merupakan siksaan gitu loh ya. Benar, salah satunya siksaan dari Bapak Nuryanto. Nah, dan ketika Pak Nur menampilkan di sini, Pak Nur ini yakin bahwa kamu akan ngobrolnya akan asik, Nat. Iya. Gitu loh. Nggak semua orang itu bisa diajak ngobrol asik gitu kan. Iya, Nah, benar-benar. ngobrol asik itu rangkaian dari siksaan-siksaan dari kelas 7 kan begitu kan? Bener Pak, siksaan dari kelas 7. Kelas 7 itu saya tuh disuruh ngimprove dan ngimprove itu susah banget ya Pak ya bagi saya dulu. Soalnya kan saya dulu kan kayak ya udah ngomong yang inti-intinya aja gitu Pak. Dan kalau misalkan sekarang itu alhamdulillah sudah bisa berproses untuk mengimprove sesuatu. Dan improve itu ya Pak susah banget Pak. Iya, soalnya ya kita tuh harus bisa latihan untuk ngomong yang banyak. Jadi kayak misalkan kita tuh sedang berada di sesuatu halaman atau suatu rumah, suatu ruangan gitu ya Pak. Kita tuh harus bisa untuk mendeskripsikan bagaimana suasana yang ada di sini. Terus kemudian kita tuh kalau misalkan dikasih pertanyaan harus bisa menjawab sebanyak mungkin. Jadi waktu dulu kelas 7 itu tuh saya inget banget Pak Nur itu bilang, orang biasa kalau ditanya makan itu pasti langsung jawab udah gitu doang. Terus kemudian kalau misalkan Pak Nur tuh kan dulu tuh ngasih contoh bahwa kalau misalnya ada orang anak-anak kayak presenter gini, terus kemudian orang yang pinter public speaking itu ditanya udah makan, pasti jawabnya itu banyak sampai ngalir kemana-mana gitu Pak.
Jadi sekarang tuh kalau misalkan saya ditanya, itu juga saya tuh bisa sebisa mungkin harus berusaha biar bisa menjawab pertanyaan itu dengan banyak kata, banyak kalimat gitu Pak. Iya, misalnya ketika kamu ditanya, Nat, kamu sudah makan? Sudah. Ya. Kalau hanya seperti itu, Nat, ya, kamu nggak Ya. perlu capek-capek ikut Bener. presenter, kan begitu kan ya? Bener banget Pak. Dan itu merupakan salah satu siksaan kita yang paling berat Pak jugaan. Oke. Aduh, sampai belnya bunyi Pak. Iya, oke Nat, kita sudah mendengarkan bel dan kamu harus ikut apel ya. Iya harus dong. Nah, dan Pak Nur harus meliput secara live ya. Ya. Live streaming di YouTube-nya SMP Muhammadiyah Tiga Baru. Oke Nat, terima kasih Nat ya. Oke, ya, Terima Pak. kasih, tetap semangat, tetap jaga kesehatan Ya. supaya bisa lebih menghasilkan banyak karya. Bener, siap dong Pak. Oke, assalamualaikum Nat. Waalaikumsalam Pak Nur.